Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Nur Evli Meliana. Sebagai moderator. Yang kedua ada Tiffany Khaizatul Nuria sebagai pembaca 1 dan Nurul Aziza sebagai pembaca 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang karya ilmiah. Kepada Tiffany, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada email yang telah memberikan waktunya kepada saya. Langsung saja saya bacakan topik kita pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Jenis karya ilmiah itu ada 3. Yang pertama yaitu karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non-ilmiah. Terima kasih kita ucapkan kepada Tiffany. Pembaca selanjutnya kepada Nurul, dipersilakan. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya dari seorang penulis yang ingin memaparkan pengetahuannya melalui sebuah tulisan yang diperoleh dari penelitian serta ditulis secara sistematis. Karakteristik umum dari karya ilmiah yang pertama ada struktur sajian, yang kedua komponen dan substansi, dan yang ketiga penggunaan bahasa, dan yang keempat sistem penulisan. Yang kedua, karya semi ilmiah. Karya semi ilmiah ini adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasa formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Atau sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan, dan penulisannya pun tidak semi-formal, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintesis analitis, karena sering dimasukkan karangan non-ilmiah. Ciri-ciri dari karya semi ilmiah ini, yang pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi, yang kedua, fakta yang disimpulkan subjektif, dan yang ketiga, gaya bahasa formal dan populer, dan yang keempat, usulan-usulan bersifat argumentatif dan bersifat persuasif. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Nurul. Pembaca selanjutnya Tiffany. Kepada Tiffany, dipersilakan. Baiklah, saya lanjutkan. Yang ketiga yaitu karya ilmiah adalah karangan pribadi aku mengalami kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa formal. Ciri-cirinya yang pertama yaitu berdasarkan fakta pribadi, kedua fakta yang disimpulkan subjektif, ketiga gaya bahasa konotatif dan populer, keempat bersifat imajinatif, kelima situasi didramatisir, keenam bersifat persuasif, ketujuh tanpa dukungan bukti, dan terakhir penyajian diiringi dengan sejarah.
Persamaan karya ilmiah dan karya ilmiah populer. Persamaan karya ilmiah dan karya ilmu populer tersebut dalam metode ilmiah yang digunakan yaitu sistematis, menyajikan data, netral, dan objektif. Terima kasih kita ucapkan kepada Tiffany. Pembaca selanjutnya akan saya membacakan. Perbedaan karya ilmiah dan karya ilmiah populer. Yang di atas adalah karya ilmiah, sedangkan yang di bawahnya adalah karya ilmiah populer. Karya ilmiah itu menggunakan kalimat yang efektif, sedangkan karya ilmiah populer itu tidak memiliki struktur yang lengkap. Karya ilmiah bersifat harus diterima dan dapat dimaknai, sedangkan karya ilmiah populer, topik sering berkaitan dengan masalah sekitarnya. Yang terakhir, kalau kalimat karya ilmiah itu bahasanya yang baku, sedangkan karya ilmiah populer itu bahasa tidak baku. Contoh karya ilmiah dan karya ilmiah populer itu, karya ilmiah itu contohnya makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal penelitian. Sedangkan karya ilmiah populer itu cara memelihara kesehatan di usia tua, mengembangkan kreativitas buah hati, dan memanajemen waktu. Terima kasih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.